senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 1 Februari 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Elisa Solisa hilang di perairan Teluk Ambon, tim SAR gabungan masih lakukan pencarian. Salah seorang warga desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Elisa Solisa, dilaporkan hilang saat pergi melaut di sekitar perairan dalam Teluk Kota Ambon. Informasi kehilangan diterima Komen Center Basarnas Ambon sekitar pukul setengah 12 malam, Rabu 31 Januari 2024. Kepala Basarnas Ambon M. Arif Anwar mengatakan setelah menerima laporan tersebut, tim rescue Basarnas Ambon dikerahkan menuju lokasi guna melaksanakan operasi SAR. Pencarian korban dilakukan sekitar perairan dalam Teluk Ambon. Operasi tersebut juga melibatkan masyarakat setempat serta aparat Lantamal 9 Ambon. Selain itu, Tribuners Basarnas Ambon mengerahkan 1 unit drone bersensor thermal guna membantu pencarian korban. Namun upaya pencarian yang dilakukan hingga pukul 3 dini hari waktu Indonesia Timur belum juga membuahkan hasil. Operasi pun dihentikan sementara dan dilanjutkan pada pagi hari. Berita selanjutnya, Tribuners, 6 hari tim SAR gabungan gencar pencarian Amin Tuhuteru belum juga ditemukan. 6 hari berlalu, tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap Amin Tuhuteru, warga desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur atau SPT yang hilang saat melaut. Diketahui tim SAR gabungan terdiri dari Rescue Unit Siaga SAR SBT Polairut Polda Maluku dan BPBD Kabupaten SBT. Sekitar pukul 7 pagi, tim bergerak menggunakan rigid inflatable boat atau RIB dari Pulau Geser menuju sejumlah titik koordinat guna melaksanakan operasi pencarian. Pencarian diperluas sejauh kurang lebih 40 nm arah timur dan selatan dari lokasi kejadian. Kepala Basarnas Ambon M. Arif Anwar mengatakan pencarian dilakukan hingga matahari kembali ke peraduan. Dalam giat pencarian, tim SAR juga melibatkan anggota masyarakat, namun hingga kini korban tak kunjung ditemukan. Diberitakan sebelumnya, Amin Tuhuteru, 40 tahun, warga desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur, dikabarkan hilang kontak sejak 24 Januari 2024 lalu. Diketahui Amin menggunakan longboat berwarna biru pergi melaut ke sekitar perairan Pulau Gorom pukul 3 pagi dini hari waktu Indonesia Timur. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Sejumlah narapidana di Ambon ikut perekaman EKTP. Sejumlah narapidana yang merupakan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2 Ambon mengikuti perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewi Watimena mengatakan hal itu sebagai bentuk perhatian dari pemerintah kota atau Pemkot Ambon terhadap warganya termasuk para warga binaan ini. Dikatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Ambon saat ini tengah gencar untuk menjemput bola terkait identitas maupun administrasi kependudukan warga.
Komitmen itu pun berlaku bagi semua warga, termasuk warga binaan baik di Lapas Kelas 2 Ambon, Lapas Perempuan, Lapas Anak, dan Rumah Tahanan atau Rutan. Bagi warga binaan yang bukan dari Kota Ambon juga tetap dibantu. Misalnya ada KTP yang hilang atau tercecer, maka Pemkot Ambon akan bantu untuk mencetak ulang, mengingat semua data sudah terintegrasi seluruh Indonesia. Waktu lalu kan saya sampaikan bahwa pemerintah kota tetap memberikan perhatian kepada warga binaan Lapas Kelas 2 Ambon dalam berbagai hal. Kita sudah menjajaki untuk membangun kerjasama dengan Lapas Kelas 2 Ambon untuk melayani teman-teman di warga binaan lapas ini, misalnya memberikan pelatihan, kemudian kami juga misalnya mengambil apa yang hasil produksi mereka dari kerajinan dan sebagainya. Intinya adalah pemerintah tidak boleh tidak memperhatikan mereka. Nah, ini wujud dari komitmen kami. Saya berkoordinasi dengan Pak Kalapas lalu dengan Ibu Kadis Dukcapil. Rupanya ada warga binaan lapas yang sampai hari ini juga belum memiliki KTP dan mereka warga Kota Ambon. Oleh karena itu, kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil ini masuk nyasar ke Lapas Kelas 2 Ambon, Lapas Anak, Lapas Perempuan, tetapi juga di Rutan. Ya. Hari ini kita layani hampir 20-an dari warga Kota Ambon yang belum memiliki identitas sebagai warga kota, tetapi juga kita melayani saudara-saudara kita yang dari kabupaten kota lain yang misalnya KTP-nya sudah hilang, tercecer dan cek data dulu. Iya, cek data. Mantap. Cetak sah. Foto lagi. Betul toh? Mata dia. Tribuners Lapas Ambon bakal usulkan penambahan jumlah pemilih pemilu 2024 dari kalangan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Ambon bakal mengusulkan penambahan jumlah pemilih pada pemilu 2024 dari kalangan narapidana atau warga binaan. Pasalnya warga binaan yang baru masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT ada 382 orang. Sementara sisa warga binaan lainnya masih terkendala identitas maupun administrasi kependudukan. Kepala Lapas Kelas 2 Ambon Mokhtar menjelaskan saat ini pihaknya tengah berupaya untuk menuntaskan masalah administrasi kependudukan para warga binaan. Artinya bagi yang belum memiliki KTP, pemerintah kota atau Pemkot Ambon sudah menjemput bola dengan cara melayani perekaman langsung dari lapas. Kemudian bagi warga binaan yang sudah memiliki KTP tapi hilang atau tercecer, maka akan dicetak ulang. Setelah semua persoalan administrasi kependudukan selesai, barulah Lapas Kelas 2 Ambon memasukkan nama ke KPU Ambon untuk masuk dalam DPT. Saat ini Tribuners sudah sekitar 20 warga binaan yang mengikuti perekaman EKTP dan 100 orang lainnya sedang dibantu untuk pencetakan ulang KTP. Baik, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pejabat Wali Kota Ambon yang sudah memfasilitasi dan memberikan bantuan untuk perekaman KTP kepada warga binaan kami yang belum mendapatkan KTP. Dan alhamdulillah ini hari ini tanggal 1 Februari sudah terrealisasi oleh pejabat Wali Kota Ambon yang beserta dengan rombongan tadi, dengan didampingi oleh kepala-kepala OPD sekota Ambon. Pak, berapa banyak warga binaan? Mantap.
Betul toh? Mati dia. Masih dari Kota Ambon, Tribuners update harga pangan hari ini. Harga bawang dan cabai di Ambon berangsur turun. Harga kebutuhan dapur di Kota Ambon mulai mengalami penurunan. Terpantau di Pasar Waiheru Ambon, harga cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih berangsur menurun. Dari penelusuran, cabai rawit dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, setelah sebelumnya dijual Rp80.000 per kilogram. Kemudian cabai keriting dijual Rp20.000 per kilogram, setelah sebelumnya melonjak hingga Rp60.000 per kilogram di awal Januari 2024. Sementara untuk harga bawang merah dan bawang putih dijual sama, yakni angka Rp44.000 per kilogram. Pedagang La Ois mengatakan, turunnya bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting dipicu adanya pasokan melimpah di Pasar Ambon. Selanjutnya, meski harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit sudah turun, namun harga tomat masih di harga yang sama, yakni Rp35.000 per kilogram. Abang, untuk harga bawang 1 kilo berapa? 44.000. Untuk bawang Merah putih harga sama. merah putih. Kalau harga cabai berapa, Bang? Cabai keriting 20.000, kalau cabai rawit 40. Jual baja kuat tuh. Bakal mana, Mas? Bakal mana? Ada 4 ya hari ini. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kanwil BPN Provinsi Maluku gelar rapat kerja daerah, targetkan 27 sertifikat tanah di tahun 2024. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil BPN Provinsi Maluku menggelar rapat kerja daerah berlangsung di Denat Sepa Resort and Conference Center, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada Rabu 31 Januari hingga Jumat 2 Februari 2024. Rapat kerja daerah tahun 2024 mengusung tema penguatan sinergitas antar lembaga dan sinkronisasi program dalam rangka peningkatan kualitas layanan pertanahan. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Francisca Vivi Ganggas, mengungkapkan selama tahun 2023 sudah mengeluarkan 20.494 sertifikat tanah. Dalam evaluasinya diakui pencapaian kinerja para kepala kantor pertanahan di Maluku sangat baik. Mulai dari pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, redistribusi tanah maupun sertifikasi barang milik negara atau BMN yang menjadi aset-aset pemerintah. Dikatakan untuk tahun 2024 ada target besar yang harus dicapai, yakni sekitar 27.000 sertifikat bidang tanah, diantaranya 23.432 bidang pendaftaran tanah, sistematis lengkap atau PTSL, kemudian 3.500 bidang tanah, redistribusi, dan 62 bidang tanah instansi pemerintah. Selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi kendala, salah satunya kondisi geografis, juga keterlibatan pemerintah desa maupun instansi terkait. Oleh sebab itu, dalam Rakerda di awal tahun 2024 ini akan merancang strategi-strategi untuk memenuhi target 27.000 sertifikat tanah.
Dengan pemerintahan PMD ya, pemberdayaan masyarakat desa provinsi, tadi kita memang mengundang secara khusus karena kendalanya yang paling utama sebenarnya batas desa dan tanah kawasan hutan. Jadi kalau bertanya tentang kendala selama ini terkait dengan teknis tidak, tetapi batas desa kami memerlukan kolaborasi dengan desa dan pemerintah setempat, juga terkait dengan selain batas desa terkait dengan partisipasi dari kepala desa. Makanya kita mengundang 2 instansi